Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Judul firman, sikap jemaat kudus yang bersiap untuk akhir zaman. Dibawakan oleh Pendeta David Won. Shalom. Ya, mulai kemarin di YouTube channel GPBC dimulai program tanya jawab Alkitab. Kita panggilannya TJ Alkitab. Semua sudah tonton? Sudah? Oh ya. Sampai sekarang viewernya sudah lewat 700. Sepertinya ini bukan apa-apa. Namun meski tidak pasang iklan secara khusus dan hanya lewat jemaat-jemaat bagikan link ke banyak orang saja, tapi bisa dapat viewernya sebanyak ini sudah luar biasa. Maka terima kasih, saya terima kasih banyak saudara-saudara, dan pasti Tuhan bersukacita. Dan Pendeta Yun sedang berusaha keras untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hanya berdasarkan Alkitab, bukan dengan pikiran manusia. Maka minta tolong banyak doakan untuk Pendeta Yun. Dan saya berharap semua jemaat kudus Gereja Bukit Sion selalu rajin untuk saksikan, pelajari, sampaikan. Amin. Di tahun lalu sejak terjadi wabah corona, banyak orang berpikir apakah akhir zaman sudah tiba? Saat itu semua negara setiap hari puluh ribuan orang mati karena corona. Lebih lagi di New York, di tengah kota ada banyak muncul mesin pendingin jenazah. Maka orang-orang jadi berpikir apakah akhir zaman sudah tiba. Jadi sambil melihat wabah corona, orang-orang mulai dengan serius waspada terhadap akhir zaman. Dan waktu itu banyak orang bertanya-tanya kepada saya seperti ini, Pendeta, apakah sekarang sudah waktu akhir zaman? Kalau menurut Pendeta, apakah sekarang ini waktunya apa ya? Kapan ya? Kemarin di komen tanya jawab Alkitab ada seorang itu tanya itu juga. Waktu orang bertanya seperti itu kepada saya jawabnya seperti gini, saya tidak tahu. Dan ini jawaban jujur saya. Memang di Alkitab bilang pasti ada akhir zaman dan ada akhir dunia ini. Akan tetapi di Matius 24 ayat 36 dikatakan bahwa tentang hari dan saat itu
hanya Bapa sendiri yang tahu. Dan manusia sama sekali tidak bisa tahu waktu tersebut. Selain itu, di Alkitab juga dibilang bahwa akhir zaman datang dengan tiba-tiba. Jika baca di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3 dikatakan akhir zaman datang dengan tiba-tiba seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Juga dikatakan bahwa akhir zaman datang dengan tiba-tiba di saat kita merasa nyaman dan aman. Di zaman modern ini, ilmu sains sudah berkembang dengan pesat. Maka sekarang karena ada superkomputer, bahkan sudah bisa memprediksi akan terjadi bencana alam. Akan tetapi, meski sudah diprediksi akan terjadi topan pun, belum tentu ke arah yang sudah ditetapkan. Dan saat gempa terjadi pun, belum tentu di waktu dan pada skala yang sudah ditentukan. Malahan, sudah sering terjadi di dalam sejarah ketika percaya superkomputer justru gagal memprediksi terjadinya tsunami, sehingga malah rugi lebih besar lagi. Selain itu, seiring virus corona muncul, satu orang pun tidak bisa mengira bahwa dunia ini tiba-tiba berubah seperti sekarang. Sama seperti ini, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa akhir zaman itu pun datang dengan tiba-tiba kepada kita. Akan tetapi, di dunia ini masih saja ada banyak orang yang tidak percaya akhir zaman. Orang-orang yang percaya tidak ada akhir zaman, mereka berpendapat seperti ini. Karena sampai saat ini manusia sudah mengalahkan berbagai kesusahan apapun dan terus-menerus akan berkembang. Maka jika nanti kesusahan lain terjadi di bumi ini pun, manusia pasti bisa mengalahkan semuanya dan akhirnya dunia ini akan menjadi dunia yang indah. Kalau sekali dengar, kayaknya bisa benar juga ya. Oleh karena itu, tanpa diduga ada banyak orang di dunia percaya tidak ada akhir zaman. Sedangkan kalau di agama Buddha, mereka percaya reinkarnasi. Reinkarnasi ini adalah setelah manusia mati di bumi ini, mereka akan dilahirkan kembali sebagai hewan atau sebagai manusia. Lalu jika manusia dilahirkan kembali, kehidupannya akan jadi baik atau jahat. Itu ditentukan oleh kehidupan sebelumnya. Dan proses mati dan hidup yang seperti ini terus-menerus berulang-ulang. Akan tetapi, pendapat-pendapat eskatologis seperti ini tidak berkaitan dengan eskatologis dalam agama Kristen. Kalau begitu, eskatologis dalam agama Kristen itu seperti apa? Eskatologis dalam agama Kristen bisa disebut eskatologis garis lurus. Eskatologis garis lurus. Sekarang saya minta saudara, kalau ada kertas, tolong gambar sebuah garis lurus di atas sampai di bawah. Jika dilihat garis tersebut ada titik awalnya dan ada titik akhirnya kan, awalnya dan akhirnya kan, sama seperti demikian Allah sudah menciptakan dunia dan memulai semuanya. Maka pasti Allah menyelesaikan dan mengakhiri dunia ini. Seperti inilah eskatologis
dalam agama Kristen. Tentang hal ini, Yesus sendiri pun pernah mengatakannya. Jika baca di Matius 13 ayat 39, Yesus mengatakan, waktu menuai adalah waktu akhir zaman. Di ayat selanjutnya, ayat 40, pakai istilah akhir zaman lagi. Seiring itu dikatakan, larang akan dikumpulkan dan dibakar dalam api. Jadi, seperti itulah Alkitab secara terus-menerus menyampaikan akhir zaman itu pasti ada. Kalau begitu, kita orang percaya dalam bersiap untuk akhir zaman harus hidup di dunia ini dengan sikap seperti apa? Di saat ini, saya hendak berbagi kasih karunia sama-sama dengan membahas tentang bagaimana sikap jemaat kudus yang bersiap untuk akhir zaman. Yang pertama, kita harus percaya dengan pasti bahwa akhir zaman pasti ada. Tadi sudah saya sampaikan, semakin peradaban manusia berkembang, membuat manusia semakin tidak percaya akhir zaman. Tapi fakta yang mengejutkan, hal seperti ini sudah terjadi bahkan di saat gereja mula-mula, dan ini akan terus berlanjut sampai di hari akhir dunia. Itu yang dikatakan di ayat firman hari ini. Yang pertama kecil, ciri-ciri khusus orang-orang yang menyangkal akhir zaman adalah menyangkal kedatangan Tuhan kembali. Jika baca 2 Petrus pasal 3 ayat 4a, ayat hari ini, ada orang-orang yang menyangkal akhir zaman dengan berkata, di manakah janji tentang kedatangan Tuhan itu? Dan jika baca 2 Petrus pasal 3 ayat 3, ayat hari ini, orang-orang yang berkata demikian adalah pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Tapi orang-orang yang demikian sama sekali tidak bisa mengerti Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab terus-menerus berkata bahwa Tuhan pasti datang kembali. Kalau lihat bahasa Yunani, ada 3 kata yang menjelaskan tentang kedatangan kembali. Pertama, yaitu kata parousia. Kata ini dipakai saat kaisar atau raja-raja datang lagi ke tanah yang telah ditaklukkannya. Kata ini dipakai di Alkitab saat Yesus datang kembali. 1 Korintus 15:23, 1 Tesalonika 2:19, dan 3:13 dan 4:15 dan lain-lain. Kedua, kata epipanesia. Arti kata ini adalah tampil atau muncul. Kata ini dipakai saat berbicara tentang kedatangan atau turunnya Kristus. Kata Yunani epipaneia ini muncul di 1 Timotius 6:14, 2 Timotius 1:10 dan 4 ayat 8 dan lain-lain. Ketiga, kata apokalipsis. Kata ini dipakai untuk menunjuk sesuatu yang tersembunyi lalu dinyatakan dengan jelas. Kata ini dipakai di ayat 2 Tesalonika 1 ayat 7, 1 Petrus pasal 1 ayat 7 dan lain-lain. Seperti demikian, di Alkitab Perjanjian Baru dengan jelas dikatakan bahwa kedatangan kembali Yesus pasti terjadi. Dan waktu itu tibalah akhir zaman dunia ini. Apalagi diri Yesus pun selama tinggal di bumi ini secara langsung berkata tentang
kedatangannya kembali. Jika baca Matius 16 ayat 27, anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oleh karena itu, pendapat tidak ada akhir zaman adalah pendapat bodoh yang tidak masuk akal. Yang kedua kecil, ciri-ciri khusus orang-orang yang menyangkal akhir zaman adalah berpendapat bahwa sampai sekarang dunia tetap ada seperti setelah diciptakan. Jika baca di 2 Petrus pasal 3 ayat 4, ayat hari ini, ada orang-orang yang berkata, segala sesuatu tetap seperti semula sejak waktu diciptakan bahkan sampai sekarang. Maka di manakah akhir zaman? Dan orang-orang yang demikian akan terus-menerus muncul sampai tiba waktu akhir. Terus mereka tidak percaya pada akhir zaman di Alkitab. Dan di Alkitab dikatakan orang-orang demikian adalah pengecek orang-orang kudus dengan ejek-ejeknya. Akan tetapi di 2 Petrus pasal 3 ayat 5 ayat hari ini dikatakan, kepada orang-orang yang bebal ini harus terlebih dahulu dijelaskan bahwa dunia yang Allah ciptakan ini adalah dunia yang diciptakan dengan firman Allah. Selanjutnya juga dikatakan bahwa Allah sudah pernah satu kali memusnahkan dunia lewat air banu, dan seperti demikian akan ada akhir zaman. 2 Petrus pasal 3 ayat 6. Lalu di 2 Petrus pasal 3 ayat 7 dikatakan dunia ini tetap terpelihara oleh karena firman Allah. Tapi jika tiba waktu akhir, Allah dengan pasti menghakimi dunia ini dengan api. Dan di waktu itu, pada akhirnya tibalah hari penghakiman, hari kebinasaan. Saudara-saudara yang terkasih, manusia siapapun itu pasti ada akhir zaman secara pribadi. Manusia satu kali lahir dan satu kali mati. Itu adalah fakta dan prinsip dasar yang tidak bisa dibantah sama sekali. Prinsip dasar yang demikian pun sama juga diterapkan di dunia ini. Jadi, kita harus tahu dengan pasti bahwa jika ada waktu dunia ini dimulai, maka pastilah ada waktu berakhirnya, yaitu waktu akhir zaman. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan bersiap untuk akhir zaman. Kalau begitu, kita sudah tahu bahwa ada waktu akhir zaman. Lalu, bagaimana kita harus hidup untuk bersiap menghadapi hari itu? Yaitu, kita haruslah hidup dengan masuk di dalam Yesus Kristus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa eskatologis pada agama Kristen adalah eskatologis garis lurus. Ini artinya jika ada awal, maka pasti ada akhir. Untuk itu, tadi garis yang saudara gambar di kertas, tolong hubungkan titik awal dan titik akhirnya. Ya, titik awal dan titik akhirnya. Seperti gambar ini. Kalau begitu, bentuknya gimana? Bentuknya lingkaran kan? Dan terlebih lagi, Alkitab berkata, Yesus yang akan datang kembali bagaimana? Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini dikatakan di Wahyu 22 ayat 13. Maka awalnya pun adalah Yesus Kristus dan akhirnya pun adalah Yesus Kristus. Jadi
asalkan kita masuk ke dalam lingkaran Yesus Kristus. Dengan begitu, kita pastilah bisa masuk ke dunia hidup kekal bersama dengan Yesus yang akan datang kembali. Oleh karena itu, saya harap saudara dan saya tinggal di dalam Yesus yang selalu menjadi Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir selama-lamanya. Dan dengan sungguh-sungguh saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita tidak pergi meninggalkan Yesus meskipun kesengsaraan yang lebih besar dari corona mendatangi kita. Dan kita haruslah selalu tinggal di dalam Yesus, dan lewat Yesus kita akan beroleh kemenangan. Amin. Sikap jemaat kudus yang bersiap untuk akhir zaman. Yang kedua, tidak boleh tergoda dengan eskatologis yang salah. Tidak boleh tergoda dengan eskatologis yang salah. Sekitar 10 tahun yang lalu ada orang-orang yang menggembarkan dunia dengan berpendapat kalau pada tanggal 10 Desember tahun 2012 dunia akan kiamat. Apakah saudara ingat? Apakah saudara ingat itu? Waktu itu mereka berpendapat bahwa hari tersebut adalah hari kiamat karena melihat kalender suku Maya di peradaban kuno. Kalender suku Maya ini dimulai sejak tahun 3114 SM. Dan jika lihat kalender ini ada siklusnya, dan peristiwa-peristiwa besar di bumi ini terjadi berdasarkan siklus itu. Dan ternyata pada tanggal 21 Desember tahun 2012 adalah kehancuran bumi. Cerita tersebar ke seluruh dunia dan ada banyak orang yang bersiap untuk waktu kiamat tersebut. Akan tetapi fakta yang sangat lucu dan aneh itu apa? Ada orang bernama Dennis McLean. Orang itu membuat sebuah website untuk mempersiapkan akhir zaman tahun 2012. Tapi orang ini menjual barang-barang yang harus disiapkan untuk waktu akhir zaman di website itu. Maka dia jadi kaya raya karena orang-orang banyak beli barang-barang dari website itu. Terus ada juga seorang penulis bernama Lawrence Joseph. Dia tulis buku tentang akhir zaman di tahun 2012 dan bukunya sangat laris, sehingga dia jadi sangat kaya juga. Ini adalah hal yang sangat ironis, ya kan? Kalau orang-orang ini benar-benar percaya bahwa bumi akan kiamat, mereka tidak akan ambil kesempatan untuk cari uang lewat hal seperti ini. Karena kalau dunia sudah kiamat, apa gunanya uang lagi? Jadi sebenarnya orang-orang itu pun tidak percaya pada akhir zaman, tapi mereka tenggelam dalam loyang jahat dan hanya dipenuhi dengan hawa nafsu manusia. Kitab Yudas menunjuk orang-orang seperti ini dengan berkata, orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri atau bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman. Yudas pasal 1 ayat 12 dan 13. Oleh karena itu, kita haruslah hanya percaya tentang akhir zaman yang berdasarkan hanya pada Alkitab. Selain itu, kita juga harus bersiap untuk akhir zaman sesuai firman Alkitab. Saat itu baca Alkitab, saat kita baca Alkitab, banyak dikatakan tentang tanda-tanda waktu akhir zaman.
Selain itu, ada banyak nubuat dari nabi-nabi perjanjian lama sampai di kitab Wahyu, dan ada juga nubuat dari Yesus. Akan tetapi, fakta yang harus kita tahu, misalkan dari nubuat-nubuat itu hanya 2 atau 3 yang cocok pun, ini bukan terjadi akhir zaman. Akhir zaman adalah jika semua nubuat di Alkitab sudah terjadi secara lengkap, barulah akhir zaman itu digenapi. Kalau baru 1 atau 2 yang cocok, bukan berarti sudah digenapi. Saudara-saudara yang terkasih, Allah lewat Rasul Yohanes sudah memberitahukan tentang firman Wahyu akhir zaman yang paling tampak jelas kepada kita. Sambil begitu, Allah katakan apa? Berbahagialah, diberkatilah ia yang membaca dan yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Wahyu pasal 1 ayat 3. Maka ini adalah firman yang Allah beritahukan tentang sikap kita yang bersiap untuk akhir zaman. Kalau tiba di akhir zaman, ada 2 macam orang. Yang satu, orang yang takut terhadap akhir zaman. Dan yang satu lainnya, orang yang bersukacita karena tiba di akhir zaman, mereka bisa pergi menuju sisi Allah Bapa. Saya percaya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang menyambut akhir zaman dengan sukacita. Oleh karena itu, saudara, meski akhir zaman akan datang pun, kita tidak perlu merasa takut sama sekali. Walaupun di bumi ini terjadi hal apapun, yang kita perlu hanya hidup berpegang pada firman Allah Bapa saja. Allah menciptakan seturut firman-Nya dan menghakimi seturut firman-Nya. Jika anak-anaknya percaya firman Allah tersebut dan berusaha untuk hidup sesuai firman tersebut, Allah tentu sama sekali tidak akan mengabaikan anak-anaknya yang demikian. Untuk itu, yang benar-benar kita perlu takuti bukanlah takut tentang datangnya akhir zaman, tapi yang perlu kita takuti adalah yang mana bisa saja kita menjauh dari firman Allah dan tidak rindu akan firman Allah. Maka haruslah sungguh-sungguh takut hal demikian, dan barulah hal-hal itu tidak akan terjadi pada kita. Jika baca 2 Petrus pasal 3 ayat 10, dikatakan, hari saat Yesus datang untuk menghakimi dunia akan tiba seperti pencuri. Coba bayangkan, pencuri itu masuk di malam hari yang gelap kan, lalu curi barang-barang kita. Tapi jika kita terbangun dan berjaga-jaga, pencuri pun tidak bisa mencuri apapun. Selain itu, jika kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang, maka tidak akan ada yang dicuri dari kita. Sehingga kita tentu bisa menyambut Yesus yang datang kembali dengan sukacita. Oleh karena itu, mau seperti apapun orang-orang dunia berteriak-teriak tentang akhir zaman dan hendak menggoda kita pun, saya sungguh-sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar kita berpegang hanya pada firman Allah dan bersiap untuk akhir zaman dengan cara yang Allah ajarkan dan menang dengan sukacita di dalam Yesus. Sebagai kesimpulan, akhir zaman belum juga datang. Itu karena pekerjaan Allah yang sabar terhadap kita. Allah adalah sosok yang bisa dengan segera menghakimi dunia ini
dan bisa saja sudah menghakimi dunia ini. Akan tetapi karena Allah bersabar terhadap kita, maka Allah mengundur waktu akhir zaman itu demi diri kita. Kita baca sama-sama. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Kita baca sama-sama 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Saya baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan kita lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu karena dia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini maksudnya alasan Allah bersabar adalah karena dia ingin jangan ada yang binasa, tapi ingin semua orang berbalik dan bertobat. Maka Allah mengundur waktunya. Oleh karena itu, Allah sama sekali tidak lalai untuk melaksanakannya. Lalu juga di 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dikatakan, haruslah sabar bahwa kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk peroleh selamat. Ini adalah kasih Allah yang membara, yang ingin menyelamatkan setidaknya satu orang lagi. Allah berkata, Dia ingin semua orang diselamatkan dan semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius pasal 2 ayat 2 sampai 4. Lalu jika baca Yehezkiel 18 23 dan 31, bahkan dikatakan Allah berharap agar orang fasik pun bertobat dan berbalik. Untuk itulah Allah mengundur akhir zaman seperti ini. Kalau begitu, keinginan Allah yang ingin menyelamatkan setidaknya satu orang lagi ini, siapakah yang harus mewujudkannya? Siapakah harus mewujudkannya? Itu adalah saudara dan saya yang harus mewujudkannya. Saudara-saudara, saat Allah berkata akan melaksanakan akhir zaman, apakah janji yang paling penting yang Allah sampaikan kepada manusia? Janji itu adalah janji bahwa Injil surga harus diberitakan kepada semua bangsa dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Dulu saya pernah sampaikan cerita ini. Kalau dulu saya pikir firman diberitakan sampai ke ujung dunia, itu artinya sampai ke daerah Afrika. Tapi setelah saya datang ke Indonesia, pikiran saya sepenuhnya berubah. Berubah gimana? Pikiran saya jadi seperti ini. Kalau firman hendak diberikan sampai ke ujung dunia, itu artinya firmannya harus sampai ke semua pulau-pulau di Indonesia. Di Indonesia ada 18.200 pulau. Dan katanya sekarang pun masih ditemukan pulau yang baru, ya kan? Dan di Indonesia juga ada 300 buah suku. Ditambah lagi bahasanya ada berapa macam? 731. Wah, maka saya sadar untuk penginjilan di Indonesia itu sangat penting setelah saya datang ke Indonesia. Karena itu pendeta senior Abraham Pak pun lewat tuanya beliau memilih tempat ini sebagai pusat dari misi internasional. Oleh karena itu kita sekali lagi harus sadar bahwa betapa besarnya tugas misi yang saudara dan saya miliki. Dan kita harus ingat bahwa sampaikan firman dan menyebarkannya adalah sikap sejati
yang harus dimiliki jemaat kudus yang bersiap untuk akhir zaman. Maka janganlah takut akhir zaman. Dan jika sungguh-sungguh ingin bersiap untuk akhir zaman, harus selalu bergiat untuk menyampaikan firman Allah Bapa dan sampaikan firman secara penebusan. Saudara-saudara yang terkasih, di Roma pasal 10 ayat 15 dikatakan bahwa langkah kaki yang sampaikan firman Allah adalah langkah kaki yang indah. Di sini kata indah bahasa Yunaninya adalah horaios, pakai horaios. Kata Yunani horaios artinya bunga yang mekar dengan sempurna. Maka saya harap saudara-saudara ingat dengan pasti bahwa saat kita sampaikan firman Allah Bapa dan firman secara penebusan, kehidupan kita akan diubah menjadi kehidupan yang sangat indah seperti bunga bermekaran. Oleh karena itu, dengan sungguh-sungguh saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar kita selalu bergiat dan berusaha yang terbaik untuk menyampaikan firman, sehingga bagi kita semua hari akhir zaman akan menjadi hari yang indah bagaikan bunga bermekaran. Amin.